wabarakatuh, Pak Raffi. Salam Pak Anas. Oke, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Anas. Ini seperti yang direncanakan kemarin, Ya. sebelum kita melakukan observasi atau supervisi akademik di kelas, Ya. sesuai jadwal yang sudah ada, kita lakukan pra-observasi dulu ya Pak Raffi. Oke. Kira-kira besok yang akan ditampilkan di pembelajaran Pak Raffi saat observasi itu materi tentang apa? Tentang sistem komputer Pak, yang saya bawakan tentang sistem komputer, yaitu berupa perangkat-perangkat keras yang ada di dalam komputer. Jadi anak nanti untuk bisa mengetahui, memahami tentang perangkat-perangkat keras yang ada di komputer. Kemudian tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran dari saya dalam materi sistem komputer yaitu jadi setiap siswa itu memahami komponen perangkat keras komputer. Nomor 2, siswa itu mampu menjelaskan fungsi dari setiap komponen perangkat keras komputer tersebut. Yaitu 2 itu. Dari tujuan Pak Raffi, tujuan pembelajaran tentang sistem komputer, area pengembangan yang hendak dicapai apa ya? Area yang pengembangan yang saya capai, yang pertama saya menggunakan bahan ajar seperti Canva Pak dalam PowerPoint-nya. Selanjutnya di dalam pemakaian Canva itu saya sisipkan video pembelajaran. Selanjutnya saya menggunakan Google Form Pak. Google Form itu berfungsi untuk siswa mengupload hasil belajar. Ya, hasil belajar. Selanjutnya untuk evaluasi pembelajaran saya menggunakan quizzes Pak. Pakai quizzes berbasis komputer. Nanti saya untuk evaluasi pembelajaran tersebut berbasisnya komputer. Kan untuk presentasi siswa, nah saya lupa tadi, presentasi siswa itu anak nanti menggunakan PowerPoint dalam menjelaskan ke teman-temannya. Ya, seperti itu Pak. Kemudian strategi apa yang sudah dipersiapkan? Saya karena ini berfungsi tujuannya untuk menjelaskan, saya nanti akan menggunakan strateginya problem based learning Pak. PBL. Ya, jadi nanti anak saya kasih tentang masalah-masalah yang ada berupa fungsi ya. Biasanya kan anak itu tidak tahu fungsi dari perangkat keras. Nah itu kan jadi masalah, makanya saya strateginya pakai ini karena untuk itu Pak, anak bisa tahu tentang fungsi dari perangkat keras. Dalam penggunaan PBL apalagi Pak? Selain itu strategi. Apa Pak? Strategi apa lagi? Saya sementara cukup itu dulu Pak, PBL dulu, karena sifatnya nanti anak modelnya menjelaskan dengan masalah yang saya kasih. Nah, mungkin itu dulu Pak. Sementara untuk pertemuan pertama itu saya menggunakan PBL, mungkin nanti di pertemuan kedua menggunakan cara lain. Seperti itu Pak. Kemudian kira-kira apa saja yang diperlukan atau apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan dari saya, yang pertama yang jelas yang modul ajar ya Pak. Modul ajar saya siapkan, terus KPD juga. Selanjutnya saya persiapkan PowerPoint yang menarik agar siswa itu tertarik dalam menerima materi saya. Terus saya persiapkan juga video pembelajaran agar siswa itu lebih memahami setiap pembelajaran yang saya sampaikan. Selanjutnya untuk lebih mengedepankan feedbacknya ya Pak, saya menggunakan quizesnya. Untuk quizesnya agar anak juga tidak bosan, tidak bingung dalam
evaluasi pembelajaran, selanjutnya untuk mengasah siswa di dunia teknologi ya Pak. Jadi saya siapkan anak-anak itu nanti untuk menyiapkan PowerPoint ya itu Pak, dan dipresentasikan di depan seperti itu. Jadi saat presentasi pun bisa melatih anak untuk menjadi kepemimpinan murid ya seperti itu Pak, diri dengan memanfaatkan teknologinya Pak. Itu, Pak. Oke, mungkin itu Pak Raffi untuk pra-observasi. Saya sudah punya gambaran apa yang akan dilakukan Pak Raffi untuk pembelajaran sistem komputer gitu Ya Pak. Itu cukup, nanti mungkin bisa saya dikasih modul ajarnya biar nanti saat saya observasi saya sudah tahu apa yang mau disampaikan. Siap Pak, siap. Itu Oke. Siap Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi besok pas jadwal observasi di kelas. Siap Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Dimas, pimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman. Siap, Bro. Semoga pembelajaran kali ini kalian bisa menyerap ilmunya dan bermanfaat untuk kedepannya. Jadi untuk sebelum sudah memulai pembelajaran, Pak Raffi ingin mengabsen dulu absensi. Apakah di sini berangkat semua? Berangkat semua ya. Yang laki-laki berangkat semua ya. Berangkat semua. Ya silakan. Oh ya, coba pakainya dilepas terlebih dahulu biar ya hangat, kelihatan gagah ya. Yang cewek pakainya dilepas. Ya dilepas semua. Biar kelihatan itu ya cantiknya. Cantiknya ayo dilepas dulu. Lah, ayah pas Pak. Kelihatan cantik ya. Mas Selamat bisa melihat bajunya. Ya sebelumnya hari ini hari apa coba? Tanggal 6 Alhamdulillah masih kelingan. Biasanya ditanya hari apa Pak? Seragam dong. Salah. Dia pakai apa? Nggak bisa jawab dulu. Itu ya. Oke, besok untuk seragam diperhatikan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang sistem komputer ya. Saya tahu sistem komputer. Sistem komputer. Ya, saya Pak jelaskan sedikit aja tentang sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data. Di sistem komputer itu adalah perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data. Jadi di dalam komputer kalian yang di depan kalian ini itu adalah perangkat yang saling terhubung. Kenapa monitor itu bisa menyala? Karena ada banyak. Kok sering?
kabelnya. Bisa terhubung dengan CPU, makanya bisa Ya. karena untuk memberikan informasi kepada kalian. Jadi kok bisa nyala ya? Karena ada kabelnya untuk terhubung. Jadi semua perangkat keras komputer yang dalam komputer itu adalah saling terhubung. Itu ya untuk sistem komputer secara umum itu seperti itu. Jadi kenapa bisa menyala ya? Karena ada perangkat kerasnya. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kali ini ya. Jadi memang bingung nanti saya mau tujuan pembelajarannya mau apa sih? Nah, saya jelaskan. Jadi peserta didik mampu mengetahui, memahami sistem komputer, hardware, software, dan firmware, ya. Dan cara kerja perangkat komputer serta pendukungnya. Jadi kalian itu nanti untuk mengidentifikasi, ya, goleki di internet bagaimana itu cara kerja perangkat keras komputer sehingga bisa nyala seperti di depan kalian. Selanjutnya peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai macam perangkat komputer dan mampu menjelaskan cara kerja komputer. Jadi cara kerja komputer cara kerja hardware itu banyak. Hardware itu banyak. Kalian nanti deskripsikan, jelaskan. Contoh monitor kerjanya untuk apa? Ya. Terus kabel itu untuk apa? Nanti seperti itu. Ya. Dan selanjutnya peserta didik mampu mensimulasikan bagaimana komponen-komponen komputer bekerja dalam sebuah komputer. Jadi gambarake. Wis ngerti wis identifikasi ya. Kalian wis golekkan Google, wis diidentifikasi. Oh, iki lho perangkat keras RAM, hard disk. Setelah wis ngerti semuanya, gimana sih mensimulasikan. Jadi cara kerja hardware dengan motherboard itu gimana, selanjutnya prosesor itu gimana sehingga bisa menyala yang ada di depan kalian, bisa beroperasi. Ini ada video ya tentang komponen komputer ya. Tolong diperhatikan video tersebut, nanti Pak Raffi tanya ya. Tanya pada salah satu kalian untuk menjawab hasil dari nonton video. Silakan Bapak. Halo sahabat media belajar official, kembali lagi kita di channel media belajar official, channel seputar komputer dan Android. Nah, kali ini kita akan berbagi buat teman-teman pemula untuk belajar komponen-komponen yang ada dalam sebuah komputer. Nah, jika komponen belum satu silakan dahulu supaya nantinya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung belajar informatika tuh. Protes ini, protes. Terus kan perjalanan dia hari dikorengnya kok, bingung merasa bingung. Iya jadi nggak selambar ya. Hardware komputer ya, Toyota yang penting lebih ke hardware-nya, hardware ya, hardware kayak monitor, terus kayak keyboard, RAM, hard disk itu yang dimasukkan itu nih.
Kirim motor nih. Gimana Nabil sama Arif mau baik bukan kucing masuk ke depan masuk ya ya, jangan lupa LKPD-nya masih ada ya. Ya, di LKPD itu ada pemberian penilaian. Silakan dinilai. Contohnya, saya sangat senang pembelajaran sistem komputer ya, tidak boleh saja. Kalau tidak silakan, kalau ya apa adanya. Terus untuk apa lagi ya? Jangan lupa LKPD-nya diisi, nanti saya dihubungkan kembali ke Pak Radi. Terus refleksi ya, Pak Radi kan sudah tadi saya share di kalian semuanya untuk kelompok nanti ditulis nama-nama teman kalian gitu ya untuk sistematika penyusunan kelompok. Terus di sini ada mapel ya, mapelnya apa ya, jadi ditulis juga mapelnya tentang apa, selanjutnya materi yang dikerjakan di hari ini mengerjakan hari apa, tulis di situ. Terus di sini upload hasil belajar ya, di sini sudah kita tinggal upload saja. Sudah khususkan saya buat dalam model presentasi atau PowerPoint. Jadi kalian berupa PowerPoint. Makanya kalian harus tempat dalam versi PowerPoint. Kalau sudah kirim pakai ini bisa. Jangan lupa tulis
teman-teman belum bisa membantu teman yang sudah bisa, yang sudah bisa membantu yang belum bisa, ya. Jadi saling membantu temannya apa mau membantu temannya. Yuk, upacara KPR 1. Sana mas, nggak apa-apa. Ya.
Jadi pembelajaran tentang sistem komputer yang pertama kita memang harus pelajari hardware-nya terlebih dahulu. Ya, secara teori tadi ya, kita mencari di dunia internet cara kerjanya, hardware-nya seperti apa, terus fungsinya untuk apa, lah itu dari secara teori. Oke. Untuk refleksi kali ini ya, apakah dalam pembelajaran ini masih ada yang bingung? Coba ajukan tangan. Bilang apa adanya tidak apa-apa. Dibingung terus di bagian apa? Coba. Ya, coba Pak. Ya. Ya, ajukan dari dulu Pak. Gimana Haji? Kita belakang. Kabel yang ada di dalam atau di luar? Di dalam. Berarti kabel yang ada di hardware, yang di dalam habis. Di habis itu ada kabelnya juga. Itu yang belum ingin dipelajari. Kita sih ingin pelajari itu. Ada yang lain? Bingung di apa? Katanya yang perempuan tapi banyak bingungnya. Bingung di apa? Semuanya masih bingung, tidak apa-apa. Terus ada lagi, Rafli? Ada yang tidak bingung? Dalam pembuatan PowerPoint apakah masih ada yang kesulitan? Kesulitan atau tidak? Tidak. Jadi kebanyakan kita yang perempuan masih bingung tentang semuanya, dan yang laki-laki pengen lebih belajar tentang yang ada di dalamnya, dalam komputer, apalagi kabelnya. Oke, untuk yang laki tidak ada kesulitan, sudah paham berarti. Oke, ya, untuk pembelajaran kali ini sudah sampai di sini dulu ya. Dan untuk pembelajaran besok, ya, karena kalian masih bingung, kita belajar dari pembelajaran yang sekarang. Sekarang kan masih bingung karena kebanyakan kita mencari secara teori ya, bingung, tidak melihat secara langsung. Untuk pembelajaran besok, jangan lupa kalian membawa obeng, ya. Jangan lupa kalian membawa obeng. Kita bongkar komputer satu persatu, ya. Kita identifikasikan setiap hardware, mana yang prosesor, mana yang hard disk, mana yang RAM, mana yang power supply. Kita copot, kita identifikasi, kita catat. Nanti presentasi lagi. Ya, paham. Itu ya. Ya. Untuk kesimpulan pembelajaran, ada yang mau menyimpulkan? Oh ya, gimana coba? Kesimpulan ini saya punya hardware komputer dan saya mampu menghabiskan hardware komputer dan cara kerjanya. Ya, jadi ada yang sudah paham tentang cara kerja komputer dan hardware komputer itu sendiri. Ya, tepuk tangan untuk Dimas. Jadi, jangan lupa besok yang harus dipersiapkan apa? Membawa apa? Obeng aja. Obeng cek bintang ya. Istilah bahasa Jawanya grey bintang. Gitu. Besok bawa itu, kita belajar komputer, kita belajar lebih tentang itu. Siap? Ya. Untuk menutup pembelajaran kali ini, silakan sekarang Raffi ya, tutup dengan doa pintu teman-teman. Ya, udah mulai. Untuk KKP dunia silahkan dikumpulkan. Ya, besok kita belajar kembali tentang Observasi ya Pak Raffi. Kemarin kita sudah pra observasi, kemudian saya juga sudah masuk ke kelas saat Pak Raffi pembelajaran tentang sistem komputer yang kemarin tujuan pembelajarannya Pak Raffi mengenai hardware, software. Kemarin kita sudah sepakati sesuai observasi. Nah sekarang kita masuk ke pasca observasi ini Pak. Gimana ini Pak Raffi rasanya ketika
provisi akademik? Ya, ini sangat membantu saya Pak dalam nanti mengajar. Ada kekurangan dalam mengajar, jadi saya bisa mengetahui apa strategi untuk kedepannya. Untuk pembelajaran yang kemarin yang masih mengganjal atau kurang maksimal itu di bagian mana? Ya, kemarin saya yang pertama metode pembelajarannya saya nggak menggunakan Islam ini Pak. Jadi saya siswa itu saya suruh literasi digital dengan saya memberikan pemantik agar mencari solusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan Pak. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kemarin yang mengganjal itu pada saat saya melakukan diferensiasi produknya itu Pak. Ya, itu saya berbicara di situ Pak. Kemudian untuk tipeknya sudah muncul gitu sesuai yang direncanakan, seperti penggunaan Google Form, kemudian penggunaan Canva, dan penggunaan Quizzes ini kemarin. Nah itu sudah bagus, menarik. Kemudian untuk yang diferensiasi ini Pak, diferensi produk kemarin menggunakan apa ya Pak? Ya, jadi kan kemarin kesalahan saya ya Pak, kesalahan saya itu saya menyuruh siswa untuk membuat atau mengidentifikasi pembelajaran dari saya, yaitu sistem komputer. Nah, di hasil produknya itu saya itu tidak memberikan keterangan bahwa produk yang dihasilkan itu harus sesuai dengan kemampuan atau kemauan siswa Pak. Jadi saya hanya menunjukkan, oh besok membuat laporan gitu Pak. Padahal anak itu bisa membuat dengan video mungkin lapor dengan tutorial yang lain atau gimana yang lain yang masih banyak. Tapi saya hanya memfokuskan di situ Pak. Nah itu kesalahan saya. Berarti diferensiasi produknya karena kemarin anak diminta laporan nih dalam bentuk PowerPoint, padahal bisa dimaksimalkan, bukan salah ya Pak, tapi bisa dimaksimalkan. Itu bisa tadi apa yang disampaikan Pak Raffi? Bisa apa Pak? Berupa video atau tutorial, cuma sesuai dengan minat siswa sih Pak. Siswa ingin membuat dalam bentuk apapun harusnya lebih seperti itu. Tapi kemarin memang kekurangan saya hanya saya fokuskan dalam presentasi dan laporan. Untuk diferensiasi produknya Pak, agar bisa membantu Bapak besok, apa aja yang bisa mendukung apa agar anak bisa membuat video ataupun apa yang tadi Bapak sampaikan itu yang mendukung apa saja? Yang mendukung tentunya dari saya mengarahkan anak itu melihat contoh di YouTube Pak. Jadi ada beberapa cara yang kalian inginkan, coba lihat atau literasi melihat di video. Nah dari situ mungkin anak nanti akan memunculkan ide-ide Pak. Oh ternyata bisa membuat ini, membuat itu gitu Pak, sesuai dengan kemauan siswa. Daya dukung apa lagi Pak yang dibutuhkan untuk agar anak bisa membuat seperti itu? Mungkin hanya kalau saya hanya di video itu Pak, mungkin untuk memberikan siswa itu tidak bingung Pak, menemukan ide yang Kemudian kemarin nih ketika observasi juga waktunya agak melimpah gitu Pak. Nah itu yang kurang maksimal apa itu? Ya Pak, kemarin saya berkeliling juga mengamati saat proses anak mencari solusi dengan literasi digital itu banyak siswa yang membukanya tidak sesuai dengan materi Pak.
contohnya kemarin untuk mengidentifikasi tentang hardware dan software, bagi ada yang membuka TikTok dan lain sebagainya, jadi agak melenceng gitu. Berarti ada beberapa murid yang membuka akses internet tidak sesuai LKPD nih Pak. Mungkin apa yang bisa kita maksimalkan atau Bapak lakukan agar pemantauan murid itu bisa dipantau gitu Pak? Kalau saya kemarin setelah mencari juga ya Pak cara-cara yang lain, ternyata saya menemukan aplikasi namanya e-billing itu bisa memantau siswa, dan pemantauan itu siswa mencari materi yang sesuai atau tidak, atau melenceng atau tidak, itu bisa bisa diketahui di e-billing itu. Berarti menggunakan aplikasi Pak? Ya Pak, aplikasi e-billing ya, yang kemudian bisa memantau siswa dari server Pak? ya, dari server. Jadi saya bisa memantau siswa itu dari server, agar anak tidak melenceng agak jauh dalam mencari sumber belajar. Dan untuk lembar ini dalam supervisi akademik itu juga ada lembar rencana pengembangan diri nih Pak. Jadi apa yang direncanakan atau tindak lanjut yang barusan Bapak sampaikan, seperti nanti diferensiasi proses, Bapak akan mempersilahkan sesuai minat dan kreativitas murid akan membuat seperti apa, kemudian untuk memantau anak Bapak akan menggunakan e-billing. Itu harus ada rencana pengembangan diri Pak. Ya. Nah untuk rencana pengembangan diri yang pertama itu Pak, mengenai diferensiasi, itu tujuan yang hendak dicapai apa itu Pak? Tujuan yang dicapai diferensiasi itu yang pertama, anak itu lebih menguasai materi tapi dengan kesukaannya itu Pak, dengan minatnya anak. Ya. Jadi jika anak dikasih materi yang sesuai dengan hasil yang sesuai dengan kemampuan siswa, insya Allah lebih maksimal. Ukuran keberhasilan Pak untuk hal tersebut itu bisa dikatakan berhasil jika seperti apa? Ukuran berhasil saya jika video atau hasil produk siswa itu bisa sesuai dengan apa yang saya sampaikan kepada siswa Pak. Jadi sesuai minatnya ya. Kemudian daya dukung apa saja Pak itu untuk agar bisa seperti itu? Mungkin kita ya seperti yang tadi bilang Pak, mungkin untuk agar video tersebut atau produk tersebut sesuai dengan karakter siswa, ya saya dukung dengan anak itu berliterasi, yang menggunakan internet boleh, menggunakan YouTube boleh, sesuai dengan kemauannya saja. Literasi digital Pak. Berarti itu yang dibutuhkan anak butuh seperti apa Pak? Akses internet akses apa? Ya mungkin salah satunya akses internet, terus selanjutnya jurnal mungkin ya, dan yang lebih mudah lagi biasanya anak itu lebih suka video di kanal YouTube. Mau mulai kapan ini Pak? Insya Allah pembelajaran minggu depan Pak, ya saya akan mencoba itu lagi untuk mengatasi kemarin kesalahan saya, kekurangan saya dalam memberikan materi kepada siswa. Kemudian yang kedua, penggunaan e-billing itu Pak. Ya, Pak. Tujuan yang hendak dicapai apa itu? Tujuan hendak yang dicapai agar saya bisa memantau perkembangan siswa, apakah siswa itu benar-benar mencari materi atau tidak, sesuai atau tidak. Kadang itu Pak yang tadi saya bilang, ada anak yang hanya mencari hal yang lain di luar materi. Untuk ukuran keberhasilan dari penggunaan e-billing apa Pak? Ya, untuk ukuran saya itu siswa bisa berliterasi sesuai dengan materi yang saya sampaikan, bisa mengumpulkan data. Daya dukungnya sama nih Pak, Bisa. seperti akses internet. Ya, akses internet
internet kan gitu. Laboratorium ini. Kemudian kapan ini Pak mau penggunaan e-billing? Ya, insya Allah saya sudah mendapatkan aplikasinya. Minggu depan saya akan operasinya. Mungkin lebih untuk besok ini bukan minggu depan, besok mungkin lebih ke simulasi dulu. Apakah bisa sesuai atau error atau gimana harus Mau instan dulu ya. Pak. Mungkin itu nih Pak dari coaching ataupun percakapan pasca observasi cukup udah ada gambaran Pak untuk tindak lanjut selanjutnya. Insya Allah sudah ada. Ya. Gimana ini perasaan Pak? Ya saya sangat senang sekali Pak. Jadi seperti kalau saya di coaching seperti ini, di supervisi seperti ini, setiap pembelajaran malah saya bisa merefleksi diri Pak. Jadi kekurangan-kekurangan itu bisa saya lengkapi, dia saya perbaiki terus-menerus. Jadi saya terutama bisa lebih senang kalau mengajar, dan siswa juga lebih senang dengan mata pelajaran saya, itu lebih asik dengan saya. Ya mungkin itu, semoga apa yang diharapkan Pak Raffi bisa terlaksana, kemudian pembelajaran lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Terima kasih atas waktunya, dan besok kita ngobrol-ngobrol lagi setelah penggunaan e-billing, kemudian Bapak sudah mencoba diferensiasi produk, kita sharing-sharing. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama Pak.